Halo, selamat siang menjelang sore, sahabat Bina Karya. Senang sekali rasanya saya Dr. Mangasi Sinurat selaku host bisa menemani Anda semua dalam sebuah program yang sudah kita tunggu-tunggu. Selamat datang di podcast Sobat Bina Karya, ruang belajar, ruang berkarya, dan pastinya sumber inspirasi seputar dunia statistik yang akan mengubah cara kita melihat data. Podcast ini bukan sekedar obrolan biasa, di mana nantinya Sobat Bina Karya, program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya dengan BPS Kota Tebing Tinggi melalui program Pojok Statistik. Kedepannya, di kursi ini kita akan kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa, kompeten dan pastinya sangat inspiratif di bidangnya masing-masing. Nah, untuk episode kali ini, yaitu episode perdana, yang sangat spesial ini, kita akan membedah lebih dalam sebenarnya apa sih itu pojok statistik, mengapa kolaborasi ini penting untuk kita semua, dan tak kalah menarik juga, kita juga akan mengintip persiapan salah satu hajat besar nasional, yaitu kegiatan sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Di mana data itu bukan sekedar angka, tetapi ada cerita di baliknya. Dan hari ini kita akan mulai merangkai cerita itu bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Tapi sebelum kita sapa, pastikan Sobat Bina Karya sudah mempersiapkan kopi dan juga menyediakan catatan kecilnya, karena obrolan kita hari ini bakal penuh dengan insight baru. Oke, langsung saja Pak, di sebelah saya telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Ajan Taro, selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi. Selamat datang Pak Taro di podcast Sobat Bina Karya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak, terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Itu yang paling penting, sehat. Agar nantinya kita bisa melaksanakan semua aktivitas yang sudah kita programkan. Untuk tahap pertama Pak Ajantaro, nantinya agar nanti Sobat Bina Karya akan lebih paham dengan program kita ini, sebelum kita masuk ke topik ini, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita semua tahu bahwa BPS itu identik dengan data, tapi mungkin banyak Sobat Bina Karya yang mengira bahwa kalau BPS itu ya kerjaannya cuma ngitung-ngitung jumlah penduduk saja. Benar gitu ya Pak ya? Ya. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak tentang BPS ini Pak? Ya, BPS itu kan Badan Pusat Statistik. Artinya memang statistik ini sebelum kita menghitung tentunya kita mengumpulkan, menginput data, kemudian mengolah, tabulasi, menganalisis, sampai menyajikan data. Jadi tidak hanya sekedar menghitung, tapi juga menyajikan data. Nah, bagaimana ketika kita menyajikan data itu supaya lebih menarik. Berarti gitu. tidak hanya untuk sensus penduduk ya Pak ya? Betul. Oke, jadi berarti bisa kita katakan bahwa di BPS ini nantinya akan menjadi sebuah navigasi untuk pembangunan, di mana nantinya dengan adanya data ini, tidak akan terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan. Mungkin Bapak mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana nantinya dengan data ini akan terjadi pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam penetapan arah pembangunan daripada Indonesia ke depan dengan data statistik. Oh ya, jadi data kita sebenarnya bukan hanya tentang sensus penduduk. Jadi ada dua sensus lain, yaitu sensus pertanian dan juga sensus ekonomi. Sensus ekonomi akan dilakukan di tahun ini. Selain itu kita juga punya survei-survei yang dilakukan secara berkala. Ada survei yang bersifat tahunan, ada survei bersifat bulanan, ada triwulan, dan ada semesteran. Nah, jadi ini semuanya kita kumpulkan, kita olah, kita akan presentasikan ini. Yang pertama kita akan sampaikan langsung kepada pemerintah kota, yang terutama di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan maupun evaluasi pembangunannya menggunakan data kita. Kita bisa mengirimkan hasil data itu, bisa juga kita harus hadir di dalam setiap rapat yang kita diundang untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Kota Tebing Tinggi, ya, terutama di sini kami ada berbagai banyak indikator, ada indikator kemiskinan, indikator ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi, ada inflasi atau perkembangan harga, dan yang lain-lain. Terima kasih Pak. Terus ini kan ada program pojok statistik Pak. Oh, ya. Kalau kita bicara soal kampus, sekarang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya itu sudah ada yang namanya pojok statistik.
Ini sebenarnya program apa sih Pak? Apakah hanya sekedar meja konsultasi atau ada hal lain yang mungkin lebih seru Pak Oh dengan ya, adanya pojok statistik ini? ada ya, harusnya di sini kita kan emang indikator statistik ini sebenarnya banyak orang yang belum paham ya, termasuk juga di kalangan pemerintahan. Jadi kita dengan adanya pojok statistik, kita berusaha mendekatkan indikator-indikator ini supaya bisa dipahami oleh lebih dini ya, dalam hal ini tentu oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu akan lebih paham tentang indikator statistik yang dihasilkan oleh BPS ya. Tadi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, ada ekspor impor, ada indeks pembangunan manusia, dan juga ada kesenjangan pendapatan. Wah, itu luar biasa Pak. Jadi itu sebabnya Sobat Bina Karya, agar nantinya kita paham tentang bagaimana perkembangan daripada pojok statistik dan juga kerjasama dengan BPS Kota Tebing Tinggi dengan kampus ST Bina Karya. Jangan lupa tetap mengikuti akun media sosial ST Bina Karya dengan BPS Kota Tebing Tinggi dan juga pojok statistik Bina Karya. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi adik-adik mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi Bina Karya tidak perlu lagi nanti jauh-jauh harus ke kantor BPS untuk mengambil data atau mungkin mengambil angka-angka tentang perkembangan khususnya Kota Tebing Tinggi untuk melakukan penelitian ataupun tugas-tugas lainnya. Jadi mungkin bisa Pak Jantaro jelaskan sedikit nanti kalau ke depannya mahasiswa itu ingin membuat sebuah research atau ingin mengetahui tentang bagaimana angka perkembangan Kota Tebing Tinggi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya baik, jadi di pojok statistik ini kan kita juga ada membina yang namanya agen statistik. Agen statistik ini yang akan kita bina tadi di dalam rangkaian statistik tadi. Mereka harus mampu mengolah, mampu mentabulasikan, mampu menyajikan, menganalisis dulu dan juga mampu menyajikan. Nah kemudian untuk mereka juga akan kami harapkan mampu menularkan kepada teman-temannya yang lain, begitu ya Pak ya. Nah kemudian kita juga di sini juga bisa ada mungkin pelayanan statistiknya, mau ada dapat penjelasan tentang indikator yang dihasilkan tadi juga bisa. Mungkin bagaimana mengolah data untuk kebutuhan skripsi juga bisa dilakukan di sini. Dan begitu Pak. Luar biasa Pak Ajantaro. Jadi pojok statistik ini nantinya akan menjadi sebuah jembatan antara dunia akademisi dengan realitas data di lapangan. Dan yang paling penting, Sobat Bina Karya, ini adalah sarana belajar gratis dan inklusif bagi Sobat Bina Karya. Nah itu tadi perkenalan singkat kita tentang BPS dan pojok statistik, tapi tahan dulu ya, karena setelah ini kita akan membahas satu agenda raksasa yang dampaknya sangat besar bagi ekonomi kita, yaitu sensus ekonomi. Yang jangan kemana-mana dulu, yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2026, tetap di podcast Sobat Bina Karya.